Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita memiliki kesempatan kembali untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dan saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat. Nah, sebagai renungan buat kita pada sore hari ini, saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ketiga. Di dalam ayatnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga dikatakan demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat yang keempat dikatakan demikian, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Oke. Ayat firman Tuhan yang tadi kita baca ini menceritakan tentang bagaimana pengalaman ataupun apa yang dirasakan oleh Daud ketika dia dikejar oleh anaknya Absalom. Nah, tentu keadaan seperti ini, keadaan ataupun pengalaman yang sedang dirasakan oleh Daud ini adalah pengalaman yang sungguh tidak mengenakan sebenarnya. Pengalaman yang tidak menyenangkan sebenarnya, tetapi apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami hal seperti yang dialami oleh Daud, dimana kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah misteri, atau hari esok itu tidak ada satu orang pun di antara kita apa yang akan terjadi. Hidup ini adalah sebuah misteri karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, kemana kita akan melangkah, kemana kehidupan ini akan membawa kita. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu akan hal itu. Namun ketika kita menghadapi masalah seperti yang dirasakan, yang dialami oleh Daud di dalam ayat yang tadi kita baca di sini, kita bisa melihat bahwa pada saat kita mengalami yang namanya pergumulan, nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Pada saat kita mengalami yang namanya badai kehidupan, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Atau kita boleh tanya kepada diri kita masing-masing, pada saat kita menghadapi badai, menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita selama ini, apa sih yang kita lakukan seperti itu? Namun saya mau mengajak kita belajar dari apa yang tadi kita sudah baca melalui pengalaman daripada Daud di sini, Raja Daud ini. Kita bisa belajar pada saat kita menghadapi yang namanya masalah. Satu yang saya mau katakan kepada diri saya dan juga saya mau katakan kepada kita semua, jangan pernah lari dari Tuhan pada saat kita menghadapi masalah, tetapi berlarilah kepada Tuhan. Pada saat kita menghadapi masalah, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetapi berusahalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kenapa kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang siap untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita, yang siap untuk mendengarkan setiap seruan hati kita, dan Dia bukan hanya mendengar, tetapi juga Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyelesaikan setiap pergumulan demi pergumulan yang ada. Nah, kalau kita lihat tadi pengalaman Daud di sini, apa yang Daud lakukan pada saat dia mengalami pergumulan yang begitu berat, dikejar atau dimusuhi oleh anak sendiri, tentu ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi di sini yang dilakukan oleh Daud di dalam ayatnya yang kelima, di sini dituliskan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Artinya apa yang dilakukan oleh Daud di sini adalah yang pertama, dia tidak berlari, dia tidak tinggalkan Tuhan, tetapi justru dia berdoa kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan itu di dalam ayatnya yang keempat dia katakan di situ, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupannya, penolong pada saat dia menghadapi pergumulan yang berat. Lalu setelah dia berdoa kepada Tuhan, kita bisa lihat di sini yang dilakukan oleh Daud adalah, kita nanti Bapak Ibu boleh baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, dia berserah kepada Tuhan.
Nah, setelah dia berdoa, dia nggak cukup sampai di situ, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan bahwa dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Artinya apa? Bukti ataupun arti daripada penyerahan Daud itu tadi, setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Arti daripada penyerahan itu, dia berkata di sini dalam ayat yang terakhir, dari Tuhanlah pertolonganku dan berkat-Mu atas umat-Mu. Artinya apa? Pada saat Daud mengalami pergumulan, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu setelah dia berdoa, dia berserah. Kadang-kadang kita sudah berdoa, tapi kenapa nggak selesai juga permasalahan saya? Nah, mungkin kita berhenti di tengah jalan. Kita hanya berdoa, kita hanya menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Langkah selanjutnya seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu dia berserah kepada Tuhan. Mungkin itu belum, atau penyerahan diri kita kepada Tuhan mungkin masih kurang. Itu sebabnya pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita belajar dari Daud ini, di mana yang dua hal yang dilakukan oleh Daud pada saat dia ada dalam pergumulan. Yang pertama, dia berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang dia lakukan adalah berserah. Nah, hanya ini yang bisa saya bagikan buat kita sebagai perenungan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Ajar kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap hanya kepadamu, bersandar hanya kepadamu, karena kami tahu Engkaulah perisai kami dan pertolongan kami satu-satunya hanyalah Engkau saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu kami percaya seluruh umat Tuhan akan dipakai, akan diberkati, dan akan ditolong oleh Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom, selamat sore buat kita semuanya.